sepertinya sudah 6 bulan berjalan ya teman-teman ya, sudah setengah tahun gitu kan ya di tahun ini. Gimana bulan-bulan yang sudah kalian lalui ya, hari-harinya kalian ya, semoga semuanya baik adanya. Dan tentunya kalian semua pasti udah berusaha maksimal banget. Nah, yang masih merasa belum maksimal ya melakukan segala sesuatu halnya, nggak usah kecil hati ya, nggak usah sedih, nggak usah kecewa ya, karena kita masih dikasih kesempatan nih sama alam semesta ini gitu kan ya, masih ada gitu kan bulan-bulan nanti ya selanjutnya. Nah sekarang ini kita bakalan baca nih monthly reading bulanan ya teman-teman ya, general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerin ya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif gitu kan ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun juga jadi positif pastinya ke hidup kalian ya. Dan yang masih belum ada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe. Jangan lupa jangan cuman di like atau komen aja gitu kan, tapi yang paling penting adalah dengarkan berulang-ulang karena ini adalah audio sound therapy, jadi ini gunanya banyak banget, manfaatnya akan sangat banyak sekali untuk hidupnya kalian. Oke ya. Right, yang mau private reading bareng sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan gitu kan, menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, ke email teman-teman. Dan ini adalah konsultasi berbayar ya, term and condition pastinya berlaku ya, seperti itu. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Libra ya di readingan kali ini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm reply for a beautiful word for you. Sama seperti di readingan bulanan yang lainnya ya, kita bakal membaca ke beberapa hal ya. Yang pertama tentunya kita akan lihat secara umum ya di bulan ini nih seperti apa sih ya. Di bulan ini nih kayak gimana ya, seperti apakah ada attachment, hope, ada balance ya. Tentunya kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu ya, mulai dari kartu yang kiri terlebih dahulu, ada attachment ya. Oke. Pekerjaan lumayan ya teman-teman ya, ada banyak sekali sehingga perlu banget yang namanya di bulan ini kamu menyeimbangkan atau bisa memanage waktu dengan baik ya, sehingga apa sih antara pekerjaan, antara relasi kamu itu kan ya dengan orang-orang lain ataupun orang-orang yang kamu sayangi ya, ini bisa seimbang ya, seperti itu. Lalu juga ada kalanya ketika kita merasa terikat ya, nggak bisa lepas dari satu kondisi yang kita nggak suka, itu kan, terperangkap dalam satu situasi, mau maju kena, mundur kena ya, ke kanan kena, ke kiri juga kena gitu kan, terus akhirnya gimana gitu kan. Ya kalau udah kayak begini tetaplah ya, tetap jernih, tetap memilih jalan yang baik dalam hidup ya. Even kalau misalkan dilihat di sini ada potensi-potensi tawaran-tawaran yang kurang baik gitu kan, tapi ya jangan menuju ke sana teman-teman. Tetaplah percaya bahwa yang namanya kita berbuat baik pasti nanti hasilnya baik, walaupun melalui serangkaian proses yang mungkin nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalkan kita udah mikirnya udah yang nggak baik terlebih dahulu ya, pasti hasilnya nanti pasti akan kita menuai hal-hal yang kurang baik pula gitu. Itu pasti teman-teman, itu adalah satu kepastian ya, seperti itu. Lalu juga melihat untuk sudut pandang yang luas ketika kamu berada di satu situasi atau kondisi yang memang benar-benar susah ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dilihat di sini ada potensi hope ini tentang perasaan down gitu ya, perasaan down, perasaan kayak apa sih, kayak kehilangan mimpi, kehilangan harapan ya, kehilangan arah tujuan, kehilangan hidup kamu bingung gitu loh, mau ngapain ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan mengacu ke kartu yang pertama ini gitu kan, maju kena, mundur kena ya, ke belakang kena ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi sangat bingung gitu apa yang mau dilakukan. Nah kalau ya dalam keadaan seperti ini bukan berarti kamu diem aja, itu nggak melakukan apa-apa, diem aja ya, dengan melihat dari sudut pandang yang luas, pastinya seperti itu, dengan kejernihan. Kalau ruwet ya jangan bertindak, diem aja dulu teman-teman ya, diem dulu supaya apa sih, supaya kita tahu dan bisa menata apa yang sebaiknya kita lakukan. Kadang ada banyak sekali ya orang kalau emosi, orang kalau terjebak di satu hal gitu kan, malah justru panik gitu, malah justru melakukan hal-hal yang enggak kan, karena merasa terjepit kan ya, pada akhirnya malah yang enggak yang dilakukan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kayak begini ya tenang dulu gitu, tenang, karena
peluang-peluang dan kesempatan itu akan selalu diberikan sama alam semesta ini. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwa hidup kamu mentok ya di bulan ini ya, nggak usah putus asa, nggak usah putus harapannya kamu ya, percaya bahwa selalu akan ada jalan. Karena apa? Masalah itu datang sepaket dengan jalannya. Nah kadang-kadang jalannya nggak kelihatan. Karena apa? Karena kamu terlalu sibuk dan fokus sama masalahnya. Seperti itu ya. Dan hal-hal yang ibaratnya melawan arus ini sebaiknya dikurangi terlebih dahulu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh berani gitu ya, enggak teman-teman. Tapi kalau misalkan bisa yang namanya tetap slay dulu gitu kan ya, kita bisa melihat jauh lebih luas ya, jauh lebih dalam lagi ya, seperti itu. Sehingga apa sih, kayak lebih ini ya, lebih terang lah ya jalannya, seperti itu. Ada potensi-potensi bahwa nggak tenang ya, kalau misalkan dilihat dari serangkaian 3 kartu ini ya nggak tenang ya. Karena apa, tadi kita udah bahas ya di awal ya, seperti itu. Tetapi nggak tenang ini jangan menjadikan kamu jadi akhirnya melakukan tindakan yang gegabah gitu ya. Jadi akan jauh lebih baik ya kalau tenang pastinya ya. Kalau emosi nggak akan menyelesaikan apa-apa ya. Merasa dikhianati, merasa diperlakukan nggak adil, merasa bahwa begini ya. Kalau kita marah ya, emangnya masalahnya selesai kan? Enggak juga kan ya, seperti itu. Jadi ya, ayo belajar melihat dari sudut pandang yang luas gitu kan. Karena potensi-potensi seperti ini sering terjadi dalam hidupnya kita ya. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain bahwa yang buat kita penting itu belum tentu menurut orang lain juga penting ya. Harapannya kita, impiannya kita, peluang kita, kesempatan kita yang menurut kita penting belum tentu juga menurut orang lain penting ya, seperti itu. Lalu juga potensi-potensi nggak bisa mengekspresikan perasaan ini ada, tapi bukan berarti kamu nggak boleh bicara teman-teman ya. Bicara tapi dengan ketika emosi jangan bicara ya. Bicaralah ketika kamu sudah bisa mengendalikan emosi kamu dengan sangat baik ya, seperti itu. Oke ya, ini overall ya, general di bulan ini seperti apa ya. Kemungkinan besar ini berarti adalah dengan pengendalian dirinya kamu ya. Supaya apa sih, kalau kita down gak apa-apa, namanya juga kita manusia, tapi perlahan bangkitlah ya setelah kamu memberikan waktu sama diri kamu sendiri tentunya, seperti itu. Oke. Lalu kita lihat untuk keuangan kamu ya. Keuangan kamu di bulan ini seperti apa sih teman-teman ya. Keuangan kamu ya di bulan ini seperti apa? Kita lihat saja. Oke. Nah, oke, ada environment di sini ya. Besar kemungkinan ini ada hal-hal yang memang harus diselesaikan ya. Kalau dilihat bisa jadi hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kamu ya, keluarga ya, atau orang-orang sekitar kamu ya, yang terutama ini membutuhkan komunikasi yang baik ya teman-teman ya, komunikasi yang baik. Jadi belajar lebih terbuka, karena ini potensi-potensi pengeluaran dadakan ini ada ya teman-teman ya, pengeluaran dadakan, hal-hal yang mungkin yang kemarin aja masih belum kelar nih, harus diselesaikan gitu kan. Nah kok ini ditambahin lagi gitu kan, mendadak lagi. Tapi ya ada potensi juga bahwa pemasukan yang tiba-tiba juga ada gitu ya. Jadi pengeluaran dadakan juga bisa terjadi, pemasukan dadakan pun juga bisa terjadi. Tapi ya ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar, bukan dari kamunya malahan teman-teman ya, tapi dari orang lain ya, orang lain di sekitarannya kamu ya, seperti itu. Oke, ini buat keuangan kamu ya di bulan ini. Sekarang kita akan menuju ke percintaan nih ya, ke percintaan kamu. Kita mulai dari teman-teman yang jomblo terlebih dahulu yuk. Buat teman-teman yang jomblo, yang sudah memendam-mendam yang namanya emosi dan perasaan gitu kan, perasaan yang mau nembak gitu masih nggak berani ya, masih butuh waktu dan sebagainya, ungkapkan gitu kan ya, berdamai dengan keadaan. Kalau misalkan diterima ya syukur, kalau nggak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi lebih banyak apa sih, kayak
jadi diri sendiri aja dengan mengungkapkan apa yang memang dirasakan. Kadang kan gitu ya teman-teman, kecuali kayak misal kayak gini, kamu mengungkapkan sama orang yang udah punya pasangan. Nah ini juga jangan teman-teman ya. Kalaupun itu bercanda pun juga nggak usah deh gitu kan ya, ketimbang kita jatuh di hal-hal yang tidak semestinya ya. Jadi seperti itu, belajar mengungkapkan perasaan selagi itu tidak merugikan siapapun ya, sebenarnya nggak ada masalah juga gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, jadi diri sendiri aja ya, dan sementara waktu mungkin akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu fokus ke masa depan ya. Seperti itu, oke? Right, kita lihat. Apa yang kamu lakukan sekarang ini akan menentukan masa depan kamu seperti apa. Itu jadi kalau misalkan kamu mau pasangan yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, ya perbaiki diri dulu sehingga apa sih layak dan worth it untuk mendapatkan orang yang memang seperti apa yang kamu inginkan ya, seperti ini. Oke, ini buat kalian jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang udah punya pasangan ya, udah punya pasangan, baik yang itu sudah berkomitmen sah gitu kan, ataupun mungkin yang masih pacaran gitu ya, seperti itu. Oke, buat kalian yang masih berpacaran gitu kan ya, atau mungkin komitmen ya jalan yuk gitu kan ya, ini kemungkinan besar diingatkan untuk apa sih, untuk menjalani satu hubungan yang real aja yuk gitu ya. Jadi hubungan-hubungan yang mungkin menawarkan ya udah yuk jalan tapi ketannya nggak jelas, itu nggak usah teman-teman ya, nggak usah seperti itu. Lalu juga hindari ya terus menerus ke hubungan-hubungan yang ikatannya itu nggak jelas ya, artinya dipikirin dulu baik-baik ya, dipikirin dulu baik-baik, karena ya hidup kamu jadi seperti apa, pasangan kamu mau kayak gimana, ya itu kan keputusannya kamu gitu loh ya, seperti itu. Lalu buat kalian yang udah berpasangan ya, artinya menjalin sebuah komitmen ya, yuk berani move on teman-teman ya, berani untuk menjalani satu hubungan yang serius dan real ya. Dan kalaupun kalian sudah menjalani hubungan yang serius ya, move on lah gitu, jangan yang namanya masa-masa yang kemarin-kemarin tuh dibawa ke yang sekarang-sekarang gitu. Dan akan jauh lebih baik kalau misalkan dua-duanya ya saling refleksi diri ya. Untuk membangun kepercayaan tuh nggak bisa yang namanya sehari dua hari teman-teman ya. Bagaimana caranya kamu bisa percaya sama pasangan kamu gitu kan, kalau kamu sendiri aja nggak percaya sama diri kamu sendiri? Banyak yang seperti ini teman-teman. Iya kak, tapi kan dia tuh mengkhianati, dia cheating, dia apa dan sebagainya. Oke, kebanyakan ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita menyalahkan segala sesuatunya sama pasangan kita gitu kan. Padahal sebenarnya hubungan itu kan 50% 50%. Jadi kalau misalkan hubungan ini berhasil atau tidak berhasil, ya itu adalah tanggung jawab berdua gitu. Jangan hanya mau menang sendiri bahwa kamu yang salah gitu. Bahkan yang namanya kepergian seseorang gitu kan, cheatingnya seseorang gitu, atau tidak bertanggung jawabnya, mengkhianati dan sebagainya, bukan berarti kamu juga sama dengan mereka, itu enggak teman-teman. Tapi ada bagian dari dalam diri yang mungkin masih terluka ya, dan menarik hal-hal tersebut gitu. Contohnya adalah ketika kamu merasa dibohongi ya, bukan berarti kamu juga pembohong ya, bukan ya teman-teman. Kamu mungkin gak pernah bohong sama orang lain, tapi berapa banyak kamu sering membohongi diri kamu sendiri gitu, dengan berkata bahwa kamu tuh baik-baik aja, padahal ternyata kamu terluka gitu loh ya, seperti itu teman-teman. Jadi masalahnya adalah ketika kita merefleksikan diri kita ya, kepada diri kita sendiri ya, cerminan dari diri kita ya, kita seringkali mengacu pada kata-kata bahwa aku tuh nggak gitu, kenapa aku diperlakukan seperti itu. Iya, kamu tidak memperlakukan itu sama orang lain gitu, tapi kamu memperlakukan itu terhadap diri kamu sendiri. Nah ini sama sebenarnya ya, seperti ini. Oke, ini sekarang kita menuju ke complicated relationship ya. Jadi buat kalian yang menghadapi ya hubungan-hubungan yang sulit gitu kan, yang kompleks banget ya. Ada family di sini, ada kindness, relax, dan opportunity. Kesempatan itu pasti akan selalu ada, right? Apalagi buat kalian yang sedang berjuang ya untuk mendapatkan restu dari keluarga. Karena ini ada potensi-potensi seperti itu ya teman-teman ya, ada potensi-potensi seperti ini. Lalu juga sebenarnya kita bisa melihat sih kualitas pasangan kita itu seperti apa dari caranya dia menyelesaikan masalah gitu kan, menghadapi suatu masalah. Kita bisa lihat kualitas dia itu seperti apa dan bagaimana. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk
memutuskan aku mau berjuang barengan sama kamu, ya lihat dulu gitu kan, orang yang diajak berjuang ini modalnya kayak gimana gitu kan, macamnya kayak apa gitu. Jangan sampai kamu berjuang untuk sesuatu hal yang sia-sia kan, ya nggak seru kan ya teman-teman. Seperti ini ya, ini untuk kalian yang menjalani complicated relation ya. Jadi yang selanjutnya, selain percintaan, kita bakalan baca untuk kesehatan ya. Kesehatan kamu ini penting teman-teman ya, kesehatan buat bacaan sekarang ini yang paling penting. Oke, kesehatan kamu di bulan ini jelas banget. Jangan maksain sesuatu hal yang di luar dari apa sih, kayak batasnya kamu gitu ya. Namanya batasan manusia itu, badan kita tuh terbatas teman-teman ya, badan kita itu terbatas banget. Jadi jangan maksa, kalau emang udah capek udah istirahat gitu loh ya. Jangan maksa tubuh, pola hidupnya kita ya. Kalau udah tahu nggak sehat ya jangan dijalanin gitu loh. Kalau udah tahu nggak bener ya jangan dijalanin. Ada banyak sekali pilihan, jadi ayo berubah teman-teman. Jangan terus-terusan memaksa diri ya. Badan kita punya limit, bener-bener punya limit. Pikiran kita juga punya limit teman-teman, karena kita masih manusia ya. Kita bukan Iron Man, bukan Robocop gitu kan ya, bukan. Kita masih manusia ya. Malahan mesin aja juga kalau haus capek juga haus kan, apa sih juga nyandet kan teman-teman ya. Sama dengan manusia gitu kan ya. Jadi jangan maksa ya, jangan maksa. Ayo lakukan perubahan ya. Oke, ini untuk kesehatan kamu. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal-hal baik, keajaiban yang mungkin terjadi di bulan ini ya. Kita bakalan lihat untuk lebih ke kebebasan sih ya teman-teman ya. Kamu double freedom loh ya, kebebasan untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin selama ini ya kamu nggak dapat gitu. Artinya kekangan ya, nggak bisa jadi diri kamu sendiri ya, hal seperti itu. Akhirnya kamu di bulan ini bisa loh gitu kan ya, membebaskan diri ya. Membebaskan diri ya. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin itu stuck di satu project gitu, di satu hal, di satu kerjaan ya, looping terus muter-muter di situ aja nggak jelas gitu ya, pada akhirnya kamu bisa keluar dari sana. Ada bantuan-bantuan yang hadir ya. Ini nggak cuma tentang pekerjaan ya teman-teman ya, kadang-kadang keluarga, lalu juga pertemanan, persahabatan, romantisme ya, ini mungkin bisa ya seperti itu. Lalu juga ada potensi-potensi, peluang-peluang untuk kamu bisa upgrade skill, upgrade pengetahuannya kamu ya di bulan ini. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Walaupun mungkin bulan ini agak sedikit kurang mudah ya, tetapi pasti bisa dilalui deh ya, pasti bisa dilalui. Right. Lalu kita lihat ya potensi-potensi atau hal-hal yang memang sebaiknya kamu perlu cegah gitu. Dengan melakukan apa ya? Kita lihat, oke. Ada potensi bahwa akan ada banyak hal yang kamu akan kerjakan ya. Tadi di awal juga udah kelihatan ya, di umum ya teman-teman ya, di general ya udah kelihatan bahwa banyak hal yang akan kamu kerjakan, terutama masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan. Dan ini ya kemungkinan ada jenuh, ada bosen, ada teman-teman. Tapi belajar lagi dari pengalaman masa lalu kemarin. Lakukan perubahan ya. Kalau udah jenuh, udah bosen ya jangan ngaco gitu. Tapi belajar bersyukur bahwa ya banyak orang lain yang di luar sana yang kepingin banget sibuk gitu kan ya, sibuk bekerja, bukan sibuk mikir doang gitu kan. Tapi kamu yang diberkahi segala macam hal ya, dengan kemudahan ya, ini manfaatkan dengan baik ya, bersyukurlah dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin ya, seperti itu. Lakukan perubahan. Kalau bosan ya larinya jangan yang enggak ya. Lebih ke kreasi aja yuk gitu ya, melakukan karya, menghasilkan karya ya yang baik-baik. Oke? Lalu saran-saran buat ngadepin bulan ini seperti apa? Kita lihat saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini. Oke. Berhenti yang namanya khawatir teman-teman, karena segala sesuatunya pasti baik adanya. Hal-hal yang mungkin terlihat sekarang ini kayak mengerikan gitu kan ya, apalagi buat kalian yang hidupnya sedang gak baik-baik saja ya, kayak everyday is deg-degan time gitu kan ya, deg-degan time. Ya, itu yang benar-benar
apa ya, tidurnya susah gitu kan ya, apa-apa harus dan mikir selalu ya, berat gitu ya. Nggak usah khawatir, segala sesuatu tuh udah ada yang namanya porsinya, sudah ada yang namanya apa yang harus yang penting kita melakukan apa yang bisa kita lakukan ya semaksimal mungkin. Yang lain urusannya yang urusan kita ya sudah urusan kita ya sebagai manusia ya, berusaha gitu kan ya, berdoa lalu semaksimal mungkin lah gitu. Tapi kalau sudah yang porsinya alam semesta ini ya sudah teman-teman ya, itu lepaskan, pasrahkan gitu ya. Karena kalaupun kita takut juga itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Nah, balik lagi ke sini. Tadi kita udah bahas ya di awal juga, kalau kamu emosi, kalau kamu capek, kalau kamu lelah, berhenti dulu. Jangan melakukan apa-apa, karena kebanyakan orang ketika emosi malah justru bicara gitu kan, emosi malah justru melakukan hal-hal yang lain ya, itu justru gegabah teman-teman, malah justru nanti end up-nya nggak bagus banget. Jadi ini bulan yang baik ya, diingetin nih teman-teman, kalau emosinya lagi nggak stabil, diem ya. Supaya apa? Supaya bisa lebih tenang, menenangkan diri, fokus dulu untuk tenang ya. Setelah itu baru ya kalau misalkan mau bangkit lagi ya, mau terjun lagi, nggak masalah ya. Seperti ini. Lalu juga yang namanya lingkungan ya, kita nggak pernah tahu gitu mereka mau apa, mau kayak gimana gitu kan ya untuk kita. Dan ada yang baik, ada yang kurang baik ya, pasti selalu ada lah yang kayak begitu ya. Tapi selagi kamu itu bisa memperjuangkan apa yang memang menurut kamu benar ya, yang apa-apa perjuangkan. Selagi itu nggak yang namanya ngerusuin orang lain, nggak membuat orang lain menderita gitu kan, nggak membuat orang lain sengsara ya, apalagi sampai macam-macam gitu kan, ya udah gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu benar, dan memang artinya bukan mencari pembenaran ya, itu karena itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi stand up for what you believe is right ya, itu adalah tentang sesuatu hal ketika kamu punya prinsip dan kamu memperjuangkan prinsip tersebut karena kamu tahu bahwa itu benar gitu. Jadi kamu ngerti apa yang kamu bicarakan dan kamu bicarakan apa yang memang kamu tahu ya, pahami benar-benar. Jangan kamu berjuang tapi kamu nggak ngerti gitu apa yang kamu perjuangkan, kan konyol banget kan. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat kalian semua di bulan ini, semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik ya. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, hayo segera subscribe, karena di sana dibagikan banget audio sound terapi ya, supaya kita berubah ke arah yang jauh lebih baik pastinya ya. Oke, tetap semangat ngadepin hidup ini. Kita jumpa lagi next month teman-teman ya, di bacaan bulanan bulan depan ya, dan semoga bulan depan pastinya jauh lebih baik ya. Bulan sekarang bisa dilalui dengan baik pula. Oke, tetap semangat ngadepin hidup ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.